Hai guys, welcome to Kopi Trade Channel. Ngopi yuk, tapi trading dulu. Nah, itu adalah slogan kita ya. Jadi, kebetulan saya ini hobi ngopi dan biasanya tuh teman-teman saya yang hobi trading, forex, saham, cryptocurrency juga senang ngopi. Jadi makanya saya bikin tagline ini supaya dapat feelingnya gitu ya. Kalau ngopi sambil trading tuh rasanya gimana gitu. Dapat kenikmatan. Seperti itu teman-teman. So, di video kali ini saya mau sharing ya. Kenapa kita perlu sebuah komunitas ya. Sebenarnya di video-video sebelumnya saya pernah sharing sedikit sih, cuman hari ini saya mau sharing lebih detail pentingnya sebuah komunitas ketika kita mau trading forex ataupun trading saham atau mungkin trading cryptocurrency ya. Sebenarnya ilmunya mirip-mirip, cuman yang tidak mirip itu mungkin pairnya mata uangnya, atau mungkin yang diperdagangkan gitu ya. Kalau saham kan perusahaan, kalau forex itu mata uang, dan kalau cryptocurrency lebih ke koin-koin. Oke, kita langsung aja. Kenapa kita memerlukan sebuah komunitas dalam trading forex, saham, ataupun cryptocurrency? Ini dia. Oke guys, kita langsung aja ke slide nih ya. Jadi saya mau membahas berbagai macam materi, berbagai macam sharing di video kali ini ya. Videonya mungkin cukup panjang karena kita sudah punya beberapa poin ya. Yang mau dibahas adalah tanda-tanda Anda depresi. Sebagai seorang trader ini nggak lari ya dari namanya depresi, stres, nggak enak badan, pusing dan segala macam. Itu kita nggak lari dari sono. Itu kondisi yang wajar, cuman yang menjadi harus diperhatikan, yang menjadi critical point ketika kita tuh nggak sadar bahwa kita mengalami demikian, dan itu adalah depresi. Kalau kita dalam kondisi depresi, hindari hal-hal seperti trading forex, menganalisa forex, saham, ataupun cryptocurrency. Makin kita maksain trading hal-hal tersebut, itu makin kacau hasil analisanya, dan cenderungnya kita bukan menggunakan ilmu, bukan menggunakan metode trading forex, saham, ataupun technical analysis seperti itu ya, tapi lebih cenderungnya kita akan menggunakan emosi ya. Jadi sadari kondisi depresi kalau memang Anda lagi dalam kondisi yang tidak baik ya. Nah, tanda-tandanya apa aja nanti kita akan bahas. Kemudian setelah kita tahu depresi itu seperti apa dan Anda tahu itu harus dihindari, yang berikutnya adalah mindset apa aja yang harus Anda ketahui supaya tradingnya itu bagus hasilnya, terus hasilnya memuaskan. Evenly kita nggak profit nih, tapi kita tahu kenapa kita kalah, kenapa kita menang ya. Paling poinnya adalah kenapa kita mengambil keputusan tersebut. Kalau kalah ya sudahlah, namanya trading forex, saham, ataupun cryptocurrency. Kalah itu adalah bagian dari pekerjaan, berarti seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang 5 hal pentingnya sebuah komunitas ya. 5 hal pentingnya sebuah komunitas. Kalau kita mengetahui pentingnya sebuah komunitas, kita lebih termotivasi untuk berkomunitas, bersosialisasi di sebuah komunitas yang positif. Lalu berikutnya adalah apa aja sih yang Kopi Trade sediain ya, yang bisa membantu teman-teman untuk tradingnya seru gitu, tradingnya asik, dan semoga sih profit ya, semoga profit gitu ya. Kalau nggak profit ya punten. Mungkin next kesempatan kita akan profit ya. Tapi intinya kita berusaha memberikan support buat teman-teman sehingga tradingnya bisa menghasilkan, nggak rugi gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, jadwal uploadnya kapan aja, dan jadwal uploadnya tuh biasanya kita topiknya apa aja tuh nanti saya mau bahas juga di sini, mau sharing. Lalu kalau teman-teman pengen menghubungi kami kemana ya, itu yang akan saya bahas. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama, tanda-tanda Anda depresi ya. Ini harus hati-hati teman-teman, karena aduh, kalau sudah depresi mah ya, ngambil keputusan trading itu bisa kacau banget, dan ada mengarah ke judi jadinya nantinya ya. Jadi kita bukan trading by analysis, not trade what you see, but trade is a gambling ya. Kita tidak boleh berjudi ketika kita trading ya. Saya pun mengalami demikian ketika kondisi lagi kalah,
ada kepengen balas dendam. Nah, ketika balas dendam itu malah mainnya lebih gede dan itu mengakibatkan analisa saya menjadi kacau, ya. Dan biasanya jadinya kalahnya lebih banyak. Oke? Lebih baik Anda stop ya, stop. Jangan trading. Oke? Tanda-tanda depresi yang pertama adalah Anda pusing, kepalanya pusing kayak aduh. Pusing gitu. Pusing di sini bukan pusing yang vertigo gitu, bukan, tapi lebih ke pusingnya kayak stres, aduh, kesel gitu ya. Otak panas, terus kayak yang ada rasa-rasa pengen balas dendam. Nah, pusingnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau memang halnya demikian, tolong please do not trade ya. Pastikan kita lagi dalam kondisi yang fit, kondisi yang baik untuk melakukan analisa ataupun pengambilan keputusan. Ingat ya, pusing ya. Ini yang pertama. Hindari kondisi kita trading forex, saham, ataupun cryptocurrency pada saat pusing. Yang berikutnya adalah kalau Anda mengalami yang namanya malas kerja karena loss trading gitu ya. Nah, lebih baik Anda jangan trading deh. Lebih baik jangan trading ya. Karena gimana juga saya pernah bahas kan. Saya pernah bahas di YouTube Shorts ya, atau di mana gitu. Jadi kalau misalnya kita kerjanya males, itu kan aktif income kita, pendapatan utama kita. Entah kita dari kerja, mungkin dari bisnis, atau mungkin punya bisnis sampingan, yang mana semuanya juga harus diurus kan, harus dikerjakan gitu. Kalau kita malas kerja, nanti pendapatan utama kita bisa terganggu, yang mengakibatkan nggak punya modal buat trading. Ya masih bagus nggak punya modal buat trading, nggak punya modal buat operasional sehari-hari. Kita mau makan nggak bisa punya duit, kita mau ngapain ya, jalan-jalan mungkin nggak punya duit, kita mau hangout sama teman nggak ada duit, mau membeli kebutuhan sehari-hari, sikat gigi, bayar listrik, telepon, dan kawan, kita nggak ada duit. Oke? Itu benar-benar parah banget. Kalau misalnya gara-gara Anda lost trading, mood kacau, jadi malas kerja, lebih baik Anda stop dulu, atau mungkin jangan trading dulu sama sekali. Kembalikan dulu energi Anda, kembalikan dulu psikologi Anda, dan mood Anda bikin jadi lebih baik lagi ya. Bikin hati Anda happy kembali, gitu mas saya ya. Rubah mindsetnya, jadi nggak boleh trading itu dianggap sebagai income. Tapi kalau saya sih nganggap trading ini ya, meskipun kadang-kadang masih susah sih. Trading ini adalah melatih otak, melatih analisa, dan seperti main game. Kalah ya udah, tinggal diulang gitu kan. Kalau menang ya syukurlah, gitulah, kita bersyukur saja gitu teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah kalau Anda mengalami mood tidak stabil, bete, jutek ya, gara-gara loss trading tentunya, bukan karena hal yang lain gitu ya, karena Anda loss trading atau mungkin Anda menang. Ketika Anda menang, moodnya tidak stabil ya, harusnya ya happy oke, cuma kalau happy-nya berlebihan gitu, itu kadang-kadang juga mengganggu teman-teman ya. Jadi kalau mood tidak stabil gara-gara trading, kalah, menang, lebih baik Anda stop dulu ya. Nanti pengambilan keputusannya bisa kacau ya, awas. Saya pernah di kondisi yang Eurovia-nya benar-benar tinggi sekali karena menangnya cukup besar. Nah yang berikutnya, saya malah jadi greedy, mainnya pasangnya langsung gede, tidak memakai money management. Harusnya pakai money management ya, cuman ya namanya kondisi lagi moodnya bagus ya, nggak, maksudnya mood tidak stabil, sorry ya, bukan mood nggak bagus, mood tidak stabil, terlalu happy, malah jadinya kacau, malah jadi kalah men. Wah ya sudah, apalagi kalau kita kalah makin kacau ya. Jadi kalau mood tidak stabil, hentikan trading, nanti jadi itu tanda-tanda Anda juga lagi depresi ya. Lalu yang berikutnya adalah Anda kalau lagi jadi malas melakukan hobi, itu artinya Anda depresi. Aduh, pengen ini malas, pengen ini malas. Anda misalnya hobi makan, jadi malas makan, ya kan? Jadi nggak boleh, itu berarti lagi depresi itu. Anda biasanya hobi mancing, ya sekarang jadi malas mancing. Anda hobi bersepeda, sekarang jadi malas bersepeda. Ya kalau hal yang seperti itu lebih baik Anda stop trading dulu ya, jangan ngapa-ngapain, kembalikan lagi energi Anda. Meditasi boleh, ngobrol sama psikolog boleh ya, berdoa boleh gitu ya. Pokoknya moodnya harus kembali, nggak boleh trading ya. Nah, jangan karena kayak Anda sudah
ada gini ya, ada emosi-emosi yang membuat kita tuh kalau nggak trading tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Padahal kita sudah punya tanda-tanda depresi, tapi karena sudah terbiasa trading, kalau nggak trading tuh kayak ada yang kurang, itu ada yang salah ya, itu ada yang salah. Oke, kalau memang Anda masuk indikasi depresi, nggak hobi tapi kayak trading ada yang kurang, lebih baik benar-benar stop sekalian. Itu sudah kecanduan namanya. trading edik ya. Dimana kalau trading itu kan harusnya tunggu momentum. Setahu saya ya, yang saya pelajari itu adalah momentum, pattern, price, and time. Jadi kita harus tunggu momentum, kita tuh harus tunggu patternnya gimana gitu kan ya, biar tahu kita dapat harga terbaiknya kapan, sama waktu masuknya kapan ya. Itu yang saya pelajari. Kalau kita malah jadi edik, pengen masuk setiap saat, ditambah ada indikator-indikator kita depresi, seperti ini, stop. Oke? Just stop. Next. Malas ketemu teman. Ya. Kalau teman yang masih ngajak ketemu, bersyukurlah. Tapi kalau kita biasanya suka ngajakin ketemu teman, sekarang malas ya. Nah, tapi konteksnya malas di sini karena bukan karena Anda banyak kerjaan, bukan ya, tapi karena memang benar-benar malas gitu. Ya, Anda juga mager gitu kan, tidur-tiduran aja, main handphone aja, lihat IG gitu kan, stalking teman gitu. Nah, itu kan harusnya cocoknya Anda bersosialisasi kan, curhat, tukar pikiran, diskusi, tapi sekarang Anda malas. Bisa jadi itu lagi depresi, ya. So, jika kondisinya demikian, stop trading, kembalikan lagi energi Anda. Lalu, susah tidur. Kalau udah kalah, susah tidur ya. Ini sesuatu yang gawat ini ya. Kerja nanti nggak bisa, kerja nggak konsentrasi, terus bisnis kita nggak keurus. Nah, trading kalah lagi. Waduh, itu makin depresi teman-teman. Nanti lama-lama bisa ODGJ ya. Jadi ODGJ gitu ya. Ya, hindari trading pada saat Anda ada tanda-tanda depresi. Salah satunya seperti susah tidur ya. Lebih baik Anda istirahat, jangan sentuh-sentuh trading, kembalikan lagi stamina, mood Anda, energi Anda seperti semula. Yang berikutnya adalah mudah marah. Mudah marah men. Mudah marah. Ketoel dikit, oi, apa Noel lu? Terus mau meeting sedikit urusan pekerjaan, stres, mudah marah. Wah, ada masalah. Misalnya kita punya karyawan nih, karyawannya salah nulis nih, harusnya huruf O jadi huruf A gitu kan. Oh, dimarahin. Wah, tapi marahnya lebay gitu kan, seperti seolah dia sudah menipu gitu. Nah, jadi kalau memang kita kondisinya yang terlalu mudah marah, emosional, guys, maybe itu kita depresi ya. Kita depresi. Stop trading, jangan ngapa-ngapain ya. Kembalikan lagi mood Anda seperti sedia kala. Pokoknya trading itu harus happy deh ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah kalau Anda sudah mulai malas menjaga kebersihan diri, malas mandi lah, terus pakai baju nih nggak dicuci selama 2 minggu gitu. Celana dipakai selama 3 bulan nggak diganti-ganti gitu kan. Apalagi ya, kaos kaki misalnya ya nggak pernah diganti selama 3 bulan terus-terusan. Sikat gigi nggak, jarang ya, seminggu sekali lah gitu sikat gigi ya. Harusnya kan sehari 2 kali ya, ini seminggu sekali gitu. Nah, tanda-tanda itu Anda depresi ya, ini artinya mager gitu ya, mager. Guys, stop trading. Sekali lagi ya, depresi, do not trading. Nah, yang berikutnya adalah emosinya datar. Jika Anda merasakan tanda-tanda emosi Anda datar ini kayak kalau tadi kan udah marah ya, itu masih ekspresif loh. Tapi kalau ini benar-benar yang nggak bisa marah, nggak bisa bahagia, nggak bisa tersenyum, nggak bisa kesel, ya udah kayak hidup tuh ngeflow aja gitu, datar gitu, kayak ikan yang mati di sungai gitu ya, seperti itu ya. No ambisius gitu ya. Jika hal demikian berarti kita lagi depresi
Saya pernah mengalami di fase ini, di emosi datar. Jadi saya stop trading. Oke. Tapi ada bagusnya juga stop emosi datar ya. Jadi kita netral ya. Kalau kalah nggak berasa apa-apa. Kalau menang nggak berasa apa-apa. Jadi setiap keputusan yang diambil benar-benar pakai otak, tidak pakai hati ya. Cuman konteks ini bukan emosi datar yang seperti itu, bukan ya. Emosi datar di sini ya Anda kayak nggak punya semangat hidup gitu, nggak punya semangat hidup, mood kacau, moodnya justru kayak nggak punya mood ya, nggak mau ngapa-ngapain aja gitu, datar gitu, yang tadi saya bilang ya. Jika kondisi kita demikian, stop trading ya, do not trading, kembalikan lagi energi Anda, happy Anda, mood Anda, sehingga menjadi orang yang lebih semangat, baru kita lakukan trading kembali. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang 20 mindset yang harus kamu ketahui, dan sebenarnya juga saya harus sebagai reminder juga ya, kalau kita punya mindset seperti ini baru boleh trading ya. Aktivitasnya apa aja, mindsetnya apa aja, setelah kita melakukan itu, kalau bisa semua ya, perfection itu sampai 100%, barulah kita boleh trading. Nah, kalau kita punya mindset yang benar, kita punya pemikiran yang benar, fondasi yang benar, itu mengarahkan kita kepada hasil dan kemenangan yang lebih tinggi ya, probabilitas yang lebih tinggi. Evenly kita kalah pun, kita masih punya semangat untuk trade berikutnya. Dari 20, kalau misalnya kita kalah 5, kalah 7, ya udah, kita masih tetap positive thinking, minimal kita 13-nya menang gitu kan ya. Tapi tentunya saya percaya sih, dari 20 trading misalnya nggak mungkin 19 kalah gitu, 1 menang ya, selama kita belajar. Tapi tentunya kalau kita udah belajar metode-metode yang benar, terus kita udah paham konsepnya, kita udah ngerti cara entry, cara stop loss, cara taking profit, ya nggak mungkin kita kalah dari 20 kalah 19 gitu, atau kalah semua. Kayaknya sih enggak sih, enggak ya. So far saya nggak mengalami seperti itu gitu ya. Kalah ada, tapi ya persentase kemenangan tetap lebih tinggi gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Mindset pertama adalah kita awali dengan doa. Trading yang bagus, trading yang biar lebih tenang, biar lebih pengambilan keputusan lebih dengan kepala dingin, kita mulai dengan doa. Nah, kita bisa mulai dengan doa ya. Jadi kalau doa itu yang saya rasakan tuh, kita kan berfokus sama Sang Pencipta kita. Ketika kita berfokus itu kita bisa lebih concern ketika analisa, ketika mengambil keputusan ya. Bayangin deh ya, kalau misalnya kita lagi dalam kondisi hektik, habis kerja mungkin ya, habis kerja terus mungkin kita habis ribut mungkin sama siapa, atau habis konflik sama siapa gitu kan, kondisi hati kita pasti lagi kacau, pikiran kita lagi kacau. Nah, dengan doa itu bisa membantu menenangkan pikiran kita, berfokus sama yang di atas. Setelah fokus kita kembali, kalau memang masih belum kembali jangan trading gitu maksudnya. Tapi kalau harapannya dengan kita berdoa itu membantu fokus kita kembali, membantu kita berkonsentrasi, membantu mood kita lebih baik. Dengan begitu analisa bisa kembali netral, kembali bagus. Yang sudah kita pelajari, ilmunya bisa keluar semua ketika kita melakukan sebuah analisa. Ya. Jadi dengan doa itu bisa membantu kita suasana hati lebih baik. Saya dapat input ya dari Evan apa Ivan ya, saya lupa namanya. Evan, channel YouTube-nya namanya 1% ya. Di mana dia merekomendasikan kalau misalnya kita lagi dalam kondisi yang galau, untuk yang muslim itu bisa wudhu terlebih dahulu. Katanya begitu ya. Itu bisa kembali menenangkan hati kita, menenangkan kembali fokus kita, konsentrasi kita, dan membawa kita ke kondisi yang baik lagi lah, seperti itu ya, wudhu. Tapi kalau yang non muslim bisa meditasi ya, meditasi. Sebenarnya meditasi sama doa sih menurut saya sama aja kan, sama-sama kita fokus ke pencipta gitu kan.
Ya, tapi konsepnya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita bisa dengan doa, gitu. Atau cuci muka ya, cuci muka juga oke sih. Cuci muka, tapi tentunya dengan doa juga bisa. Karena air itu bisa membuat kondisi badan kita yang tadinya negatif, itu bisa dibersihkan dengan air dingin menjadi positif kembali. Boleh dicoba deh, ya, cobain aja. Lalu yang berikutnya adalah tentukan tujuan trading. Nah, tujuan ini benar-benar fatal juga sebenarnya. Kalau misalnya tujuan kita untuk hidup, ya, waduh, cilaka ya. Nanti kita akan mainnya tidak dengan manajemen, karena semoga kita bisa mendapatkan duit untuk kita hidup, untuk operasional sehari-hari. Ternyata kalah dong. Ya kan, jadi nggak punya duit untuk operasional sehari-hari. Terus gimana dong? Ya, jadi tujuan trading ini benar-benar penting. Pastikan, kalau saya trading forex, saham ataupun kripto itu bukan buat kalau saham buat nabung sih, saham buat nabung. Kalau forex ini buat melatih analisa. Kalau saya ya, sekalian sharing, terus kalian juga mudah-mudahan ada keberuntungan dapetin income tambahan gitu. Kripto juga sama sebenarnya prinsipnya. Nah, tentukan tujuan trading. Jangan sampai tujuan trading Anda itu untuk, menurut itu benar. Menurut saya, kalau tujuan trading Anda untuk kehidupan Anda sehari-hari, untuk biaya hidup, itu jangan. Biaya hidup itu harus dari bisnis, dari pekerjaan, atau mungkin Anda dari investasi yang sudah memberikan penghasilan gitu. Misalnya Anda partneran sama teman, ya, bikin resto bareng, ada pendapatan dari sono. Nah, itu yang dipakai buat hidup, ya. Jadi trading not for living, tapi trading ya for happy aja. Begitu. Dengan begitu, mindset kita bisa lebih tenang, ngambil keputusan juga lebih oke gitu ya. Kalau kalah pun ya udah gitu kan. Meskipun kita ada kesal, tapi nggak akan sampai bikin kita yang depresi, ibaratnya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah pastikan kita kalau mau trading itu harus punya yang namanya trading plan. Ya, trading plan membuat analisa kita lebih konsisten, lebih stabil, nggak berubah-ubah, dan tidak terpengaruh sama yang namanya mood. Trading plan saya biasanya, kalau saya pasti menggunakan 3 EMA, misalnya seperti itu ya. EMA 34, EMA 90, sama EMA 200. Itu buat lihat tren. Nanti kalau mau lihat momentumnya bisa lihat pakai chart pattern gitu kan. Mau lihat price-nya, saya bisa dibantu Fibonacci. Nah, nanti kalau misalnya mau lihat kapan turning point-nya, itu saya dibantu sama astrologi ya. Jadi dengan trading plan, dengan rencana-rencana yang sifatnya sudah konsisten, membantu kita untuk mengambil keputusan dengan lebih konsisten juga. Tidak lebih meminimalisir dalam terpengaruhnya mood, terpengaruhnya emosi, atau mungkin kita lagi depresi. Meskipun kita lagi dalam kondisi yang kurang bagus misalnya gitu ya, kita bisa dibantu oleh tim kita. Selama kita sudah punya SOP, sudah punya trading plan yang sifatnya terstandarisasi, maka itu bisa membuat pengambilan keputusan lebih disiplin dan lebih baik, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah pastikan kita mengerti gambaran besar market. Market ini mau kemana, market ini lagi dalam kondisi apa, kapan turning point, mungkin lagi ada berita apa. Kalau beritanya seperti ini, maka kira-kira marketnya ke arah mana. Nah, kalau kita mengerti gambaran market, pengambilan keputusan pun akan mendekati kebenaran. Ya, jadi kita jadi makin tahu momentumnya kapan, patternnya kapan, price-nya kapan, dan juga time-nya seperti apa dan kapan juga. Ya. Baik, prinsip yang berikutnya adalah let the profit run and cut the losses profit. Maksudnya apa ini? Jadi gini teman-teman, seringkali dalam kita lagi mau trading forex ataupun saham, mungkin atau juga trading cryptocurrency ya, pada saat untungnya masih sedikit, kita ambil. Tapi ketika untungnya nggak ada, alias kita kalah atau rugi, malah kita tahan terus-terusan. Itu
adalah prinsip yang kurang tepat ya. Jadi prinsip yang tepat adalah begini, kalau memang untungnya lagi berjalan, lagi bagus, ya itu harusnya ditahan. Sampai mana tahannya? Kita bisa pakai jurus-jurus Fibonacci misalnya ya, kita hitung dulu nih kira-kira dia akan berhentinya di mana. Atau misalnya kita pakai jurus supply demand, nanti dia berhentinya akan ada di mana gitu ya. Jadi kita sudah punya patokan-patokan dia akan sampai di mana. Kalau kita takut kehilangan untung, kita sudah dapat untungnya, tipsnya udah banyak nih, tapi kita takut kehilangan untung, bisa diminimalisir dengan strategi misalnya stop loss-nya dinaikin gitu ya. Atau kita bisa juga pasang trailing stop, jadi dia akan naiknya secara otomatis. Kalau ternyata tebakan kita salah, analisa kita salah, jangan ragu untuk cut profit atau cut loss. Daripada nanti ruginya makin banyak, itu bisa mengakibatkan modal kita untuk trading forex, trading saham, ataupun trading cryptocurrency-nya bisa terganggu. Oke, jadi ini adalah disebut dengan let the profit run and cut the losses profit. Teman-teman harus ingat ya, untuk mempertahankan untung yang sudah kita dapat secara banyak itu nggak gampang. Itu perlu mental, perlu kesabaran ya, perlu keteguhan ya, perlu disiplin. Ya saya tahu itu nggak gampang karena saya pun mengalami hal demikian. Nah, makanya teman-teman kalau saya strateginya begini ya. Pokoknya saya harus sibuk kerja, sibuk ngerjain apa kayak gitu, supaya fokus saya, perhatian saya nggak ngeliatin chart mulu. Itu yang membuat nanti profitnya kita nggak bisa maksimal. Soalnya pas kita entry kan biasanya langsung kena spread ya, langsung kena potong komisi kan bisa tuh. Langsung juga ada biaya swap misalnya kadang-kadang begitu ya. Ini bukan swap test ya by the way ya. Ini maksudnya swap yang ada di trading forex tuh. Ya suka ada hal seperti itu. Jadi begitu masuk sudah ada hal seperti itu kan jadi rugi. Makanya profitnya kalau bisa semaksimal mungkin supaya kita nggak rugi dari segi biaya bayar-bayar maksudnya biaya yang menjadi kewajiban di awal gitu ya teman-teman ya. Nah yang berikutnya teman-teman adalah temukan trading strategi ya, temukan trading strategi di dalam forex ataupun saham ataupun cryptocurrency. Pasti kita akan mengalami 3 fase market. Ini yang paling sering nih. Market yang pertama adalah market trending ya, biasanya dia akan naik terus gitu ya. Pokoknya kita lihat nih sudutnya sekitar 45 derajat sampai dengan 30 ya, 30 yang menjunjung tinggi begitu ya. Itu artinya lagi trending ya. Kemudian kalau kadang-kadang kita juga menemukan market lagi sideways. Biasanya dia tuh bentuknya datar ya, datar begini gitu ya. Dan biasanya pergerakan chartnya itu adalah naik turun, naik turun, naik turun. Nggak kemana-mana. Mau breakout nggak jadi, mau breakout ke bawah nggak jadi. Jadi dia tuh akan naik turun, naik turun, naik turun. Yang berikutnya adalah market volatil ya. Jadi misalnya dia lagi tenang nih ya, tenang gitu kan, tiba-tiba jeger naik tinggi. Nah itu disebut dengan volatil. Biasanya market-market volatil seperti ini banyak kejadiannya di berita-berita. Kalau di saham biasanya tiba-tiba ada red issue ya, atau misalnya kemarin Bukalapak nih, Bukalapak mau mau IPO, siapa yang mau beli? Nah itu tuh jeger volatil langsung. Terus kalau di forex biasanya ada FOMC meeting, interest rate, wow itu itu bagus banget ya. Tiba-tiba volatilnya tinggi, dan memang kita sebagai seorang trader senang banget dan memang diwajibkan sih nyarinya market-market yang volatil, jadi biar mainnya cepat tapi untungnya bisa gede gitu, untungnya bisa gede ya. Nah bermain di market trading itu ada strateginya, sideways juga ada strateginya, bukan berarti kita nggak bisa main ya di market sideways, bisa. Di market volatil pun itu ada strateginya. Kalau bermain di trending, contoh strateginya adalah misalnya kita menggunakan trending. Kita bisa menggunakan ini apa namanya money magnet ya, money magnet. Jadi kita bisa pasang supply demand gitu ya. Lalu nanti kita pasang juga indikator moving average. Kalau dia terkena EMA 34
di area supply demand, maka kita buka posisi, entah itu buy limit atau sell limit. Ya, seperti itu ya. Itu contoh strategi dari trending. Kalau bermainnya di sideway, kita bisa bermain di, kalau dia lagi mantul ke bawah, kita buy. Kalau dia lagi mantul ke atas, kita ambil posisi sell. Ya, kita bisa dengan rumus corrective wave dari Elliott wave. Ya, itu bisa pakai jurus begitu. Kalau lagi volatil, kita bisa pakai strategi breakout ya. Support resistan, klasik support resistan, kita buka posisi pada saat dia mau breakout. Kita juga harus lihat dulu model-model chart patternnya seperti apa. Biasanya nanti kelihatan tuh ya, kalau lagi trending gimana, sideway gimana, volatil gimana. Oke teman-teman, saya nggak akan bahas lebih detail untuk strategi tradingnya seperti apa. Pokoknya mah kita harus paham nih, tiap market itu kan ada 3 fase seperti ini, maka kita juga gayanya harus menyesuaikan ya. Yang namanya trading itu pasti kita akan belajar berbagai macam strategi entry ya. Contohnya ini tadi ngomongin entry di market-market kayak trending, sideways, terus volatil, itu kan beda-beda. Nah, makanya maksudnya gini nih ya, kan udah beda-beda, plus misalnya kita mau market trending nih, itu juga jurusnya banyak banget, indikatornya banyak banget ya. Anda mau pakai Dolly grafik misalnya, Anda mau pakai Elliott wave, Anda mau pakai cara supply demand, Anda mau pakai moving average, itu juga beda-beda caranya. Tapi yang pasti teman-teman, dari sekian banyak jurus yang kita dapat, itu pasti ada yang kita banget, ada yang cocok sama kita. Kalau saya sih prefernya supply demand ya, UFO, supply demand, moving average, sama pivot point. Ada juga orang-orang lain yang senangnya bermain di trend line, di chart pattern segala macam. Nah, poinnya gini, kalau kita sudah menemukan strategi yang cocok sama kita untuk di tradingin, itu harus diuji terlebih dahulu ya, diuji ya, dicoba, di testing, kira-kira strategi gini dari 20 kali tes itu berapa kali kemenangannya. Kalau ternyata mencapai rasionya 70% dari 100, itu berarti oke, bagus untuk digunakan. Dan tentunya kalau misalnya kita tahu rasionya nyampe di 70%, itu kan kita juga lebih pede pada saat entry. Oh ya udah, kalau misalnya saya kalah itu paling 30%, kalau menang 70 nih. Nanti kalau dari 20 kurang lebih menangnya adalah 14, kalahnya 6 kali ya. Begitu kan? Benar nggak sih? Iya benar ya. 14 sama 6 kali seperti itu. Jadi kan itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Ya siapa juga sih yang mau kalah. Makanya kalau kita sudah punya strategi, akan jauh lebih baik kita lakukan backtest dulu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, dan juga itu membuat kita lebih nyaman sama strategi yang mau kita pakai. Kalau nggak nyaman jangan ya. Sebisa mungkin namanya strategi itu kita kayak udah harus mastery gitu ya, harus jadi kayak ahli di bidang strategi itu. Soalnya kalau sudah ahli, kita bisa memakai jurus itu terus-terusan. Kalaupun kita mau pakai jurus yang lain, kita udah punya jurus andalan terlebih dahulu ya. Penting bagi kita untuk memiliki yang namanya jurus andalan sebelum kita mengeksplor atau mencoba-coba jurus yang lain. Oke? Lakukan backtest 20 kali minimal. Yang berikutnya teman-teman, jadi gunakan strategi yang cocok di kondisi market yang sedang berjalan. Oke, tadi kan saya udah cerita ya bahwa market itu terbagi dalam 3 fase. Ada trending, sideways, sama volatil ya. Nah, tiap market itu pun mempunyai strategi yang berbeda-beda ya. Kalau lagi volatil gimana, trending gimana, dan juga sideways bagaimana. Nah, kalau kita mau bermain forex ataupun saham, itu ketika masuk ke dalam sebuah chart, itu mata kita langsung tahu, oh ini volatil, oh ini apa tadi, trending, oh ini lagi sideways ya. Jadi itu kita harus langsung tahu.
Dengan kita tahu ini di fase yang mana, maka kita langsung bisa pilih nih, oke, jurus yang ini, jurus yang itu, jurus yang ini, ya. Jadi mata kita harus berlatih terlebih dahulu, harus bisa ngerti ini di fase apa, baru kita masuk ke bisnis trading forex ataupun bisnis trading saham. Kalau kita belum bisa membedakan ini fase di mana, marketnya jenisnya apa, lebih baik jangan, ya. Kalau teman-teman hanya mengandalkan sinyal, ya sebenarnya boleh juga sih, nggak apa-apa. Cuman menurut saya ya, kita jangan bergantung sama sinyal. Kalau bisa malah tradingnya mandiri, teman-teman. Sinyal itu sebenarnya hanya dijadikan sebagai patokan ide ataupun insight. Kalau misalnya kita sudah punya analisa seperti apa, terus kita mau meyakinkan diri kita dengan dibantu oleh sinyal orang lain, itu oke, itu boleh ya. Karena saya pun kadang-kadang suka begitu. Lu masuknya gimana? Lu masuknya gimana? Jadi nanya ke teman kiri kanan gitu. Jadi itu buat meyakinkan apakah pendapat saya ini sudah benar apa belum, ya. Nanti saya juga tanya tuh ke teman-teman yang lain tuh ya. Bro, lu masuk ini kenapa? Analisanya lu gimana? Nah, apakah mereka sama? Ternyata kalau sama, ya sudah, itu kan lebih meyakinkan diri kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, ya. Jadi mata kita begitu masuk ke dalam sebuah chart harus langsung bisa membedakan, oke, ini volatile, trending, sama sideways, gitu ya. Gunakan strategi yang cocok di kondisi market yang sedang berjalan. Teman-teman, ini adalah poin ke-9 yang nggak kalah pentingnya sama poin-poin yang lain. Adalah gunakan posisi sizing yang benar. Seringkali kita tuh emosinya nggak bisa terkontrol, kita pengen banget cepet kaya gitu dari bisnis trading forex ataupun cryptocurrency ataupun trading saham. Aduh, pengen cepet kaya nih, yaudah deh langsung pasang lotnya gede. Nah, itu bahaya banget teman-teman ya. Kalau mau kaya, menurut saya ya, kalau kita mau kaya, lebih baik kita kayanya itu dari profesional atau dari bisnis kita ataupun kita dari kerja gitu ya. Itu better sih ya, dan kekayaannya lebih bertahan lama. Nah, kalau misalnya kita berharap cepat kaya dari sesuatu yang instan, dari trading forex, dari trading saham ataupun trading crypto, itu juga resikonya gede banget. Ketika kita pengen cepat kaya, berarti cepat auto miskin juga gitu ya. Nah, jadikan forex itu sebagai bisnis sampingan, tetap bisnis aktivitas pertamanya itu dari bisnis kita ataupun dari pekerjaan kita ataupun dari profesional kita gitu ya. Profesional itu maksudnya gini, kalau misalnya Anda bekerja sebagai seorang dokter gitu kan, mungkin Anda seorang analis segala macam, itu kan profesional namanya, yang nggak tergantung sama institusi tertentu. Tapi kalau kerja kan kita kerja di sebuah perusahaan, punya jabatan tertentu. Nah, seperti itu ya. So, teman-teman, gunakan posisi sizing yang benar. Biasanya sih sekitar 1-10% ya. Kalau misalnya Anda punya modal sekitar berapa ya? Ini forex ya. Modal Anda 10 juta ya. Ya maksimal Anda bermain di 1 juta. Jangan lebih. Nggak boleh ya. Nanti duitnya habis. Kalau kalah. Kalau menang mah enggak. Kalau di saham ya maksimal juga, sebenarnya kalau saham sih boleh aja sih beli-beli semua. Cuman lebih yang dihitung adalah stop loss-nya. Stop loss-nya maksimal adalah 5%. Kalau ternyata Anda loss lebih dari 5%, ini ajaran guru saya ya. Lebih baik di cut loss ya. Meskipun nantinya malah naik lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kecuali Anda memang pengen nabung, itu lain cerita. Ya sudah, mau loss-nya 20% kayak, ya udahlah, nanti juga naik lagi toh. Itu juga duit mati ibaratnya. Duit dingin. Belum dipakai sekarang gitu loh, cuma buat nabung doang. Nah, teman-teman, kalau memang kondisinya demikian, ya udah. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah kita mau trading saham, jangan dibiarkan loss-nya kebanyakan. Nanti tambah gede ya, bahaya. Apalagi bermainnya di saham gorengan gitu. Berarti kalau misalnya kita punya modalnya 50 juta, maksimal bermain di berapa? Maksimal bermain ataupun kalah di 5 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang poin yang ke-10, mengerti keadaan diri secara psikologis ya. Orang bisa bangkrut dalam sesaat meskipun dia jago trading, jago analisa, itu karena faktor emosi.
saya pun mengalami ya teman-teman ya. Jadi ada satu kala ya, saya pasang 1 juta gitu ya, pasang 1 juta tapi bermainnya 30 juta gitu. Ya bisa ya, karena kan ada faktor leverage 1/3000. Jadi saya pasang 1 juta, terus saya bermain di 30 juta. Tapi saya sudah mengerti nih, kalau saya kalah paling 1 juta, tapi kalau menang itu bisa dapat peluangnya lebih gede. Nah, tapi di situ ada faktor gambling juga ya, faktor gambling plus saya juga kurang tidur. Jadi ya udah gitu ya, tapi saya tahu resikonya. Yang bahaya, tapi pada akhirnya saya kalah ya teman-teman ya. Cuma pada poinnya begini, akan sangat bahaya kalau misalnya kita bermain dalam kondisi lagi depresi, lagi stres, lagi gak fit, lagi kacau hatinya, moodnya lagi kacau. Itu bisa membuat probabilitas kemenangannya rendah, dan berarti probabilitas kalahnya bisa jadi tinggi. Mungkin Anda menang sih, bisa aja, tapi kalaupun menang, analisa Anda nggak akan bagus. Menang dikit diambil, yang tadi balik lagi kayak yang barusan, bisa loh ya. Saya pernah mengalami di fase itu, lagi penat kerjaan, jadi akhirnya pas trading masuk, menang dikit diambil, kalah banyak ditahan. Wah, itu sering sih. Saya juga kadang-kadang sampai sekarang masih kadang-kadang dengan catatan kondisinya lagi nggak bagus, maksain trading nih. Kalau nggak trading kayak kan gue trading kayaknya kalau sehari hilang tuh gimana gitu. FOMO ya, fear of missing out, kayak takut kehilangan kesempatan ya. Jadi kalau sekarang saya prinsipnya, kalau kondisi saya lagi nggak bagus, ya udah saya analisa aja, tapi saya nggak akan masuk ya. Kondisi kerja lagi banyak, saya akan tetap melakukan analisa, tetap akan bikin konten gitu ya. Tapi kalau untuk masuk itu adalah hal yang lain ya. Itu psikologisnya saya harus pastikan saya lagi happy, saya lagi senang, dan saya bukan lagi dalam kondisi yang lagi FOMO gitu ya, lagi kondisi fear of missing out, takut kehilangan kesempatan. No ya, saya akan pastikan kondisinya lagi bagus gitu. So teman-teman, coba periksa diri Anda. Kondisi Anda apakah kurang tidur, mood lagi kacau, mood nggak stabil, atau kayak tadi yang saya bahas di awal-awal, di menit awal ada depresi gitu, tanda-tanda Anda mengalami depresi, sering marah segala macam, itu mah jangan masuk trading forex ya. Nanti analisanya kacau, money manajemennya tidak berjalan dengan baik, dan membuat kita kalahnya bisa lebih cepat daripada dapat kemenangannya ya. Kalah tuh gampang loh, tapi menang itu gimana ya? Kadang-kadang buat orang yang happy ya, menang itu malah gampang, kalah itu malah susah. Ada yang begitu, ada sih. Tapi itu hatinya masih bagus dulu ya. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah anggap dan posisikan diri kita sebagai seseorang yang disiplin. Nah, ngomongin disiplin tuh begini ya, kita kan sudah bikin trading plan. Nah, seringkali karena mungkin sudah terbiasa lihat chart, mata kita udah terlatih nih. Lihat kesempatan, masuk deh, langsung buy, langsung sell gitu ya. Jadi tanpa melakukan analisa, tiba-tiba kita langsung ambil keputusan buy atau sell. Nah, yang dimaksud dengan poin 11 di sini adalah kita kalau memang sudah punya trading plan, analisanya harus step 1, step 2, step 3, step 4. Sebisa mungkin kita patuhi aturan tersebut ya, untuk menghindari kita punya kecerobohan juga, dan kita bisa lebih teliti dan lebih disiplin dalam menerapkan sebuah trading system yang memang sudah kita nyaman, sudah kita comfortable, dan menghindari yang namanya kecerobohan ya. Jadi pastikan teman-teman, posisikan diri kita sebagai seseorang yang disiplin, tidak melanggar aturan, dan ketika kita disiplin itu, kalau kita kalah itu ngerti, oh analisa saya benar, semua udah benar tekniknya, tapi ini market lagi anomali nih, lagi aneh nih, ya udah wajar lah kalah lah, lagi aneh, tidak sesuai rumus. Tapi kalau kita lagi dalam kondisi yang buru-buru pengen masuk, nanti kalau kalah ya, ini saya alami ya, pengalaman pribadi ya, kalau kalah itu akan sangat-sangat kesal banget. Aduh, salah gitu kan, aduh gimana salah gitu. Nah, kecenderungan balas dendamnya jadi tinggi, nanti pengen mainnya lebih gede gitu, dan itu nggak direkomendasikan banget ya. Itu adalah poin yang nomor 11.
Poin yang nomor 12 teman-teman, saya nggak tahu Anda mengalami nggak ya. Cuman kalau atau mungkin Anda baru mulai trading nih ya. Ini saya alami banget ya. Sehari trading bisa 30 kali gitu. Ya, ini saya sering ngalamin banget dulu ya, dulu. Sekarang sih enggak. Ya, kerjaan saya jadinya tiap hari liatin chart, nungguin chart pattern, dan ya udah masuk ambil dikit keluar, masuk ambil dikit keluar. Ya profit sih, profit, cuman capek loh, sehari capek ya. Jadi saya cuma kuat 4 hari lah, begitu doang gitu kerjanya. Masuk dapat dikit, keluar gitu. Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa meeting, saya nggak bisa konsentrasi, saya nggak bisa fokus sama pekerjaan saya. Itu benar-benar mengganggu sekali ya. Dimana tadi kan saya bilang ya, harusnya pendapatan utama kita bukan dari forex, bukan dari kripto ataupun dari saham, tapi dari bisnis. Nah, justru ini jadi kayak kebalik. Kok waktu saya lebih tersita ngurusin ini scalping yang begini nih daripada ngurusin bisnis. Itu jauh lebih capek. Saya nggak juga kata kenapa ya, padahal nggak ada urusan orang segala macam gitu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa poinnya gitu ya. Cuman teman-teman, terkait stamina ya, terlalu sering keluar masuk market itu bisa bikin stamina kita capek, mata kita capek, otak kita juga capek, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini dari pengalaman pribadi. Tapi yang kedua adalah kalau kita sering keluar masuk market, itu yang untung sebenarnya brokernya. Ya kan, mereka dapat komisi. Ya, kita mah dapat untungnya dikit, mereka dapat komisi yang jauh lebih besar daripada untungnya kita. Itu ya malah jadi nguntungin si brokernya, seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih broker yang untung, saya nggak masalah. Cuman ya kan harusnya ada yang lebih untungnya lebih gede gitu, bukan brokernya. Broker itu kan cuman fasilitator ya. Kita yang lebih capek nih, menganalisa, ngambil keputusan, nungguin. Aduh, kalau mana lagi kalau kalah gitu kan, itu kita capek kan. Harusnya yang lebih capek kan dapat hasilnya lebih gede. Masa broker yang lebih gede gitu kan? Ya, jadi hindari keluar masuk market secara sering. Satu, kita yang capek. Yang kedua, brokernya harusnya untungnya kita harusnya lebih gede untungnya daripada si broker. Ya. Nah, teman-teman, ini poin yang ke-13. Sebenarnya ini sama kayak yang poin sebelumnya ya. Hindari overtrade. Kalau tadi kan keluar masuk market ya, konteksnya masih lebih ringan sih. Kalau overtrade ini yang tadi saya bilang 30 kali, 35 kali, 40 kali sehari loh. Gila nggak coba 40 kali sehari itu mah. Wah, capeknya luar biasa. Jadi saya sehari kerjanya itu cuman nungguin chart aja. Udah mas stres ya. So, teman-teman, kalau tadi keluar masuk market itu konteksnya adalah untung dikit diambil ya. Boleh juga dibilang seperti itu, untung dikit diambil. Kalah banyak biasanya enggak sih, kalah banyak mah enggak sih. Berarti kan jarang keluar masuk. Untung dikit diambil gitu ya. Nah, kalau overtrade di sini adalah wah, teman-teman masuk satu, wah untung, lagi udah jadi kayak kalau kita bermain di kasino, menang sekali main lagi, menang lagi main lagi, wah terus-terusan teman-teman. Itu bisa boleh dibilang overtrade ya. Hindari hal-hal demikian yang membuat kita menjadi kacau karena kecapean mungkin bisa ya, atau mungkin karena kelelahan psikologinya. Ada berbagai macam banyak hal lah. Jadi kalau bagus sih trading sih, yang saya tahu ya, saya sih cocok banget kalau sehari trading sekali sampai 2 kali. Itu buat saya nyaman ya. Kalau lebih dari 2 tuh biasanya udah mulai rada-rada naik nih temperaturnya. Ya, 1 sampai 2 kali kayaknya oke sih. Oke ya, saran saya 1 sampai 2 kali aja sehari, jangan lebih. Oke teman-teman, yang poin yang berikutnya adalah poin ke-14. Jangan menutup posisi tanpa alasan yang jelas ya. Jadi
Ini yang membuat kita tradingnya nggak konsisten. Makanya di awal tuh kita harus punya trading plan. Kalau pakai jurus supply demand, maka nanti TP-nya di mana, stop loss-nya di mana gitu. Kalau misalnya terjadi gejolak atau mungkin terjadi trend transition yang mendadak, itu kita juga tahu kenapa. Harusnya begini, tiba-tiba tidak sesuai planning, kita tutup. Poinnya adalah teman-teman ya, kita nutup bukan karena takut kehilangan profit atau mungkin diisengin teman gitu ya, atau misalnya kita nutup juga karena iseng-iseng doang gitu, iseng nutup aja gitu, gatel gitu tangannya. Ya bukan begitu. Tapi kita kalau misalnya mau menutup sesuatu posisi, evenly kita ngambil untungnya cuma dikit, itu ada alasannya. Oh, bentar lagi mau berita, udah deh jangan bermain, takutnya malah untungnya hilang. Itu sesuatu yang jelas gitu ya. Oh, ini muncul chart pattern double bottom, ternyata lagi posisi sell tapi ada double bottom nih, tutup aja deh. Nah, takutnya transisi. Nah, ini saya melihat ada sebuah pola rising wedge. Saya lagi posisi buy tapi ada rising wedge nih. Takutnya tembus ke bawah, nutup aja deh. Nah, jadi ada alasan-alasan yang jelas yang membuat kita lebih konsisten dan disiplin dalam melakukan trading. Ya, harus ada alasannya, bukan karena iseng, bukan karena ketakutan, bukan karena FOMO segala macam ya. Ya, itu poin nomor 14. Yang ke-15 teman-teman, hindari mengambil profit kecil dan loss yang besar. Ya, saya sudah pernah bahas di poin sebelumnya, jadi ini cuma review aja. Hindari profit kecil ya, jadi itu kan nguntungin broker juga ya. Nanti kita udah capek-capek, yang lebih profitnya lebih gede malah si brokernya. Maka jangan ambil profit kecil, tapi kita ambil profit karena kita sudah planning mau TP-nya di mana, seperti itu. Dan loss yang besar itu harus diburu-buru di-cut. Kalau kita sudah tanda-tanda tren transisi misalnya, ya jangan ditahan, udah aja, relain aja, ikhlasin ya. Nanti kita pasti bisa dapat lagi kok. Makanya teman-teman, duitnya harus duit sampah. Sekali lagi saya bilang, saya pernah bahas di video sebelumnya apa tuh duit sampah ya. Duit yang nggak kepake, yang kira-kira kalau duit itu hilang tidak mengganggu operasional kita, tidak mengganggu biaya hidup kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa liburan. Nah, duit itu tuh kita kayak punya duit lebih yang kita nabung pun kita masih bisa ya. Nabung pun masih bisa, jadi memang benar-benar ada lebih. Nah, kalau misalnya hilang pun kesel ya, pasti kesel sih. Siapa sih yang nggak seneng, yang suka sama kalah gitu, sama hilang gitu. Sesuatu yang kita hilang kan nggak suka dong. Cuman ya nggak akan mempengaruhi psikologi kita sampai yang parah gitu ya. Kan mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada orang kalah trading forex, dia sampai bunuh diri gitu kan, lompat dari lantai 2 gitu, terus atau mungkin sampai jual rumah, jadi gelandangan segala macam. Saya pernah dengar cerita-cerita begitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena tadi nggak mau kehilangan, dan mungkin mereka bergambling dengan duit-duit yang seharusnya dipakai buat anak sekolah mungkin, atau menikah begitu, yang jauh lebih penting daripada trading. Harapannya sih mungkin ini ya, bisa nikah plus dapat bisa liburan gitu. Cuman jika kita memakai duit yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan tertentu, nanti ketika duit alokasinya itu hilang, itu benar-benar mempengaruhi psikologi kita, semangat kita, daya tempur kita. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya nanti depresi ya, jadinya depresi. So teman-teman, itu dia poin 15, hindari mengambil profit kecil dan loss yang besar. Nah, poin 16 adalah kurangi trade scalping. Scalping bukan yang nggak boleh, tapi disarankan untuk dikurangi. Kenapa? Karena ini memicu kita terlalu sering keluar masuk market, sama memicu juga kita terlalu jadi over trade.
ya, overtrade sehari 40 kali. Itu kenapa bisa begitu? Karena kita bermain di teknik scalping nih. Wah, capek ya teman-teman ya. Nah, scalping itu apa? Definisinya kurang dari 10 pips. Jika kita mau bermain scalping itu boleh teman-teman, ya mungkin kita lagi liburan ya, karena tanggal merah nggak ada kerjaan, ya sudahlah boleh. Namun kalau di hari-hari kerja kita tetap disiplin bermain trading forex, yang seperti tadi saya bilang 1-2 kali aja per hari ya. Ini bukan 1-2 kali, itu maksudnya gini teman-teman, bukan 1-2 pair aja, bukan ya. Kita jadi mengkhususkan, mengalokasikan waktu kita sehari itu misalnya jam 8 sampai jam setengah 9 untuk analisa. Kita nemu nih ada 7 pair yang potensi, ya udah kita masuk aja di sono analisa, menang kalah nggak tahu, gimana nanti aja ya. Itu yang disebut dengan sekali ya, bukannya 1-2 kali adalah 1-2 pair ya, bedakan hal seperti itu. Lalu hindari profitnya di bawah 10 pips. Kalau saya dibantu sama robot ya, saya sih kalau pasang profit itu bisa sampai 50, 60 ya. Untuk XAU mungkin 100. Cuman kalau misalnya tiba-tiba trennya berubah, nanti dia bisa nutup sendiri. Weh, berubah nih trennya nih. Indikatornya kan pakai moving average kan. Berubah gitu kan. Yaudah, nanti dia akan nutup sendiri. Kalau ternyata pipsnya cuma dapat 3 atau 2 atau mungkin 1 gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Buat saya sih nggak masalah. Poin di sini adalah scalping yang memicu kondisi kita menjadi overtrade atau terlalu sering keluar masuk ya. Hindari hal seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan money management dan juga risk to reward ya. Money management tadi saya sudah sempat singgung-singgung, maksimal 10%. Jadi kalau misalnya kita trading forex 10 juta, kita maksimal bermain di 1 juta, 10%. Atau kita bermainnya kalahnya maksimal 1 juta, itu juga masih masuk money management ya. Kalau risk to reward tuh begini ya. Kalau misalnya kita kan biasanya suka ada stop loss, kita posisi di mana nih? Stop loss di mana, taking profitnya di mana gitu kan. Nah, paling bagus adalah 1:3 gitu. Nah, itu keren banget. Kalau paling minimal itu adalah 1:1. Kalau bisa adalah kita 1:2, 1:3, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita kalah 5 pip nih ya, kita pasang posisi. Kalau kalah saya mau 5 pip, tapi kalau menang saya mau 15 pip. Nah, itu kan bagus tuh. Kalaupun kalah, nanti kita masih punya chance yang kedua. Kalau misalnya yang keduanya adalah gini, kalau kalah 10 pip, kalau menang adalah 20 pip. Itu 1:2. Dengan hal seperti itu, kita masih makin profit ya. Profit jadi lebih gede, kalau kalah lebih kecil. Seperti itu, risk to reward. Teman-teman, penting banget kita mempunyai kepercayaan diri ketika mau entry posisi ya. Kalau kita misalnya waktu entry nih takut gitu, takut salah gitu, itu kayaknya jangan trading sih ya teman-teman ya. Better jangan trading, takutnya kalau kalah malah efeknya 3 kali lipat, nyerang jiwa kita, nyerang psikologi kita. Maka kalau kita memang mau trading forex ataupun saham ataupun cryptocurrency, better Anda sudah memiliki confident dulu, sudah memiliki percaya diri terlebih dahulu, sehingga pengambilan keputusannya nggak salah ya. Gimana caranya biar percaya diri? Ya belajar, kita punya ilmunya dong, terus kita sudah backtest lagi selama 20 kali, ternyata ilmu kita itu proven ya. Oh, banyak menangnya dibanding kalahnya gitu kan. Terus kita sudah bisa lihat market, mata kita udah terlatih tuh. Nah, 3 hal itu aja saya rasa sudah ini sih, sudah meningkatkan kepercayaan diri. Terus kalau Anda sudah bisa 3 hal itu, Anda coba deh trading dengan modal kecil ya, modal kecil loh. Mungkin sekali main cuma 10.000 gitu ya, 10.000, dimana menangnya kalau menang paling sekitar 3.000 gitu ya, modal 10.000, menangnya paling 2.000, 3.000 itu bisa ya, di FBS tuh bisa tuh. Jadi kita bermainnya di akun nano ya.
minimal 10.000. Nah, teman-teman, poin saya adalah kan memang beda ya, trading menggunakan backtest, menggunakan akun demo, sama kita tradingnya live. Itu beda rasanya, beda mentalnya. Memang kita harus naik level dari fase yang akunnya akun demo, dari backtest terus masuk akun demo, udah gitu kita bermain di level akun beneran tapi dengan modal-modal yang kecil, sehingga kalau kalah ya udah nggak apa-apa. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya lah ya ini, meningkatkan kepercayaan diri, sehingga kalau kita banyak menangnya, kan kalau misalnya kita mainnya gede, itu sebenarnya main gede sama main kecil sama aja ya teman-teman, jurusnya gitu-gitu aja sih. Kalau Anda sudah fasih, main gede pun oke, nggak masalah. Tapi pastikan kitanya sudah terbiasa dulu, sudah familiar dengan metode yang kita miliki, dengan keyakinan juga, analisa kita sudah oke. Seperti itu teman-teman ya. Berlatih, dan berlatih. Practice makes perfect. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke poin 19, di mana ya mungkin Anda sudah terbiasa ya dengar ini ya. Cuma kalau trading itu apa ya? Saya merasa ya nggak boleh sih kita berhenti belajar gitu loh. Semakin kita belajar, itu semakin refleks kita bagus dalam pengambilan keputusan. Ya mungkin sih kita nggak akan ingat semua ketika belajar gitu. Cuma nanti kalau ada kita menghadapi market seperti apa, nanti kayak refleksnya keluar, oh oke, saya langsung buy aja. Nah ya, yang saya suka dari guru saya itu ya, itu keren sih, Pak Gema, kalau Anda tahu dari Astronaci. Beliau kalau ngelihat chart, kayaknya nggak nyampe 30 detik, oke buy, itu sell, oke buy. Jadi dalam kondisi rentan waktu tertentu, mungkin sekitar semenit tuh, kayaknya 20 chart, enggak sih, enggak sampai 20 sih. Ini kurang. Mungkin 15 chart lah. 15 chart dia udah langsung oke, cepet ini buy, ini sell, ini buy, ini sell. Itu keren ya. Jadi trading nggak pakai lama gitu loh. Ya, cuman untuk bisa sampai ke level itu ya learningnya itu harus bagus, harus belajar terus, nggak boleh berhenti. Dan kita poin learning di sini adalah teman-teman jangan terlalu sering berpindah-pindah belajar hal. Pastikan kalau mau pindah pun kita mastery dulu di hal yang kita pelajari sampai kita bisa, kita fasih, baru kita pindah ke hal yang lain ya. Jadi kalau memang lagi belajar trading forex ya sudah tekunin dulu trading forex. Nanti kalau misalnya forex sudah fasih, sudah terbiasa, kita pindah ke saham. Nanti sahamnya sudah oke, sudah biasa, baru pindah ke kripto. Meskipun tekniknya sama, cuma kan itu tetap aja beda-beda bidang ya. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Teruslah menimba ilmu sehingga kita setiap harinya akan semakin jago, dan profit akan semakin mudah didapatkan. Hal yang paling sering bikin kita kalah karena kita rakus, serakah, dan kita juga FOMO ya, takut kehilangan. Itu yang bisa bikin sering kita kalah. Kalau FOMO, makanya kenapa sering terjadi loss banyak ditahan. Itu karena kita takut kehilangan. Mungkin profit yang kita udah dapetin hilang dalam waktu sekejap. Kesel. Mungkin juga tadi kan FOMO ya. Kita udah berjuang gitu karena semingguan tiba-tiba hilang profit. Ya. Nggak enak. Atau mungkin takut portofolionya jelek ya. Waduh, biasanya udah hijau, biru, tiba-tiba ada nyalip angka merah gitu. Kayaknya kan jelek ya, nggak enak buat pindah. Bisa aja loh ya. Terus kalau misalnya kita sudah menang banyak, kadang-kadang kita malah mainnya makin gede. Buat saya sih bermain makin besar itu oke, nggak masalah ya. Kalau kita bermainnya kecil terus ya kapan nikmatin profit dari forex atau saham gitu kan, nggak berasa dong duitnya. Poin saya bukan nggak boleh main gede, bukan, cuman kita kan punya kapasitas nih. Kalau misalnya kita mau memperbesar
money kita, sizing kita, lot kita, atau mungkin duit kita buat trading di saham itu step by step lah ya. Jadi seperti Facebook Ads saja. Kalau Facebook Ads itu kan kalau mau scale up sebuah iklan itu 10%, 20%, maksimal aja 50. Kalau lebih dari 50 katanya algoritmanya suka berubah tuh Facebook Ads tuh ya. Nah, dengan kita belajar bersyukur, kita terhindar dari disiplin-disiplin yang seharusnya kita lakukan, tapi karena kebawa emosi, jadinya kita kacau. Planning money manajemennya, planning risk to rewardnya, dan jurus-jurusnya jadi lupa semua ya. Cenderungnya lebih ke gambling jadinya. Kalau misalnya kalah, tetap bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak gitu. Saya berarti harus belajar lagi nih. Saya masih kurang jago, saya masih kurang bisa. Oke, makasih ya sudah diingetin untuk saya tetap belajar. Tapi ketika saya menang, Tuhan terima kasih ya rezeki yang buat saya dapatkan, saya mau sedekah deh gitu. Itu kan salah satu bersyukur juga tuh, mengingatkan kita biar kita nggak makin rakus ya. Jadi profit yang kita dapetin kita bisa bagi ke orang, berbagi sukacita gitu kan, berbagi kebahagiaan. Itu adalah bersyukur untuk mengendalikan emosi kita juga supaya kita bisa konsisten dalam trading. Oke teman-teman, ini dia 20 mindset trading rules yang harus kita kuasai. Kalau bisa tiap hari kayak diulang-ulang ya, supaya makin ingat, makin nancep, dijadikan sebagai sebuah afirmasi, sebagai sebuah doa ya. Jadi ketika sebelum trading boleh kita lihat dulu ini daftar ini supaya kita lebih disiplin dan lebih konsisten dalam kita bertrading. Awali dengan doa, tentukan tujuan trading, selalu buat trading plan, mengerti gambaran besar tentang suatu market, let the profit run and cut the loss profit. Temukan 3 trading strategis ya yang tadi sideways, volatile, sama trending. Lakukan backtest 20 kali minimal, gunakan strategi yang cocok di kondisi market berjalan. Gunakan posisi sizing yang benar, mengerti keadaan diri secara psikologis ya. Tadi saya harus bilang, harus dalam kondisi happy, jangan lagi kondisi mood nggak bagus. Anggap dan posisikan diri kita sebagai seseorang yang disiplin. Hindari keluar masuk market secara sering, jangan overtrade, jangan menutup posisi tanpa alasan yang jelas. Hindari mengambil profit kecil dan loss yang besar. Kurangi trade scalping di bawah 10 pip, ngambil profitnya. Perhatikan money management dan risk to reward. Percaya diri, jangan pernah berhenti belajar, dan terakhir adalah belajar bersyukur ya. Oke teman-teman, saya mau sharing nih ya, kenapa kita harus, kalau misalnya kita mau trading forex, kita mau trading saham ataupun cryptocurrency, itu minimal kita mempunyai sebuah komunitas ya. Ada 5 hal yang membuat kita penting banget mempunyai komunitas. Jangan kita berdiri sendiri gitu loh. Berdiri sendiri trading gitu. Saya ngalamin sih ya. Kalau waktu nggak ada komunitas, waktu kalah curhatnya ke siapa ya? Misalnya curhatnya ke teman, dia kagak ngerti trading apaan gitu. Curhatnya ke siapa gitu? Ke tim misalnya. Mereka juga ngerti, paling iya aja gitu kan. Nah, makanya kalau curhat itu kan paling enak, atau mungkin kita minta saran itu adalah dengan orang yang ngerti ya. Itu adalah komunitas. Orang yang ngerti ya di komunitas dong. Masa sama teman gitu. Bingung. Paling kalau teman bilangnya ya udahlah, belum rezeki, ikhlasin aja, begitu kan. Tapi kalau komunitas mungkin ya akan dianalisa, kenapa sih lu gini? Oh iya, soalnya moving average gue begini ya. Jadi ngomongnya teknikal itu lebih masuk ke orang yang ngerti. Ya, tentunya kalau orang yang ngerti adalah di komunitas itu. Maka komunitas menjadi penting karena satu, dia bisa memberikan semangat ya. Memberikan semangatnya juga lebih spesifik. Oh oke, bro, kalau begitu nextnya lu cobain begini, begitu. Nah, memberikan semangatnya tuh lebih spesifik. Kalau ke teman biasa kan semangatnya mungkin kurang dapat ya, karena mereka juga tidak begitu paham dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Komunitas bisa memberikan kita semangat. Lalu yang kedua adalah memberikan ide.
cobain bro, digituin. Nah, dia bisa kasih ide kepada teman-teman semua. Itu pentingnya komunitas, bisa kasih ide, masukan supaya lebih baik, lebih bagus lagi. Atau mungkin kita buntu ya, aduh udah begini, udah begitu kok tetap kalah ya. Yaudah, kasih ide. Nah, itu adalah komunitas. Yang berikut adalah memberikan tutorial pembelajaran. Nah, supaya idenya nyambung, supaya masukannya nyambung, komunitas bisa membantu Anda memberikan tutorial pembelajaran, jurus-jurus yang baru, cara-cara yang baru, ide-ide yang baru, yang fresh, yang tentunya ketika kita kita neranginnya via ngobrol sama via diajarin, itu kan beda dong. Kalau ngajarin kan teknikal banget ya, sampai ke cara pakainya, cara settingnya gitu kan. Tapi kalau cuma kasih ide, bro cobain moving average, bingung. Tapi kalau pembelajaran itu kan gini, nih cobain moving average, nanti cara nyetingnya begini ya, kita masuk ke indikator, pilih moving average, nanti pilih nih mau EMA apa simple moving average atau mau yang atau yang biasa gitu kan ya, atau moving average saja gitu kan. Nanti angkanya sekian ya, kenapa angkanya sekian, karena begini begitu. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran, dan tentunya itu akan didapatkan di sebuah komunitas. Lalu komunitas membantu Anda untuk mengingatkan, oke? Seperti yang barusan, jangan lupa ya doa dulu, jangan lupa ya money manajemennya, jangan lupa ya restore rewardnya. Aduh, itu bukan tuh, kemarin kan kita kan udah sepakat nih, restore rewardnya adalah 1:2. Ini kan cuma 1:1, jangan dong. Nah, seperti itu ya. Jadi komunitas bisa bantu Anda ngingetin, atau mungkin ngingetin ada sinyal, bisa juga sih ya. Terus memberikan informasi, ada jurus baru apa, ilmu baru apa, ada mau berita apa, itu bisa dikasih informasi ya. Lalu inilah Copy Trade Channel ya, Copy Trade Channel ya. Kalau Anda sering lihat saya itu Copy Trade Channel ya, itu kami tuh. Saya nggak sendirian by the way ya, kita ada tim ya, kita bersama-sama gitu. Saya nggak sendirian, karena kalau sendirian bikin seperti ini, wah repot sekali. Jadi kita nanti nggak bisa maksimal bantuin Anda gitu ya. Copy Trade Support, apa yang kami berikan? Kami memberikan kepada Anda ide roadmap sinyal forex ya, Senin sampai Jumat, kecuali tanggal libur. Sekarang lagi libur nih, ya mungkin telat lah, atau mungkin nggak bikin ya. Kalau libur berarti itu bonus kalau sampai ada sinyal. Tanggal merah pokoknya libur ya. Ide roadmap sinyal saham ya, Senin sampai Jumat. Anda boleh lihat channel kami gitu ya. Tutorial pembelajaran teknikal ya, 2 minggu sekali lah kita akan share kepada teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah kita memberikan tentang pembelajaran tentang mindset, psikologi, itu 2 minggu sekali ya, ada di channel ya, sama di grup. Kemudian notifikasi sinyal ledakan, ini Anda harus gabung syaratnya di komunitas investor trading, karena kalau di YouTube gitu kan gimana caranya Anda bisa dapat notif gitu. Tapi kalau di Trebelio, di komunitas kita itu ada fiturnya, ada software, ada fiturnya. Jadi kalau kita ngirimin sinyal nih, buy, XAU, now, segala macam, itu ada di handphone Anda, langsung muncul notif gitu ya, otomatis. Memang sudah ada fiturnya ya. Ada juga live trading ya, kita akan kasih info kepada teman-teman ya. Memang kita akan pakainya YouTube juga sih, cuman kalau kita mau kasih info ada live trading, mau kirimin email, mau kirimin notifikasi, ya kan nggak bisa pakai YouTube. Makanya harus pakai fitur yang terdapat di dalam komunitas kita ya. Teman-teman boleh gabung ke sono di Trebelio ya. Linknya pokoknya ada di bawah sini ya, klik aja. Nanti teman-teman akan langsung diarahkan untuk registrasi segala macam kalau yang belum ya. Kalau yang sudah ya berarti tinggal klik aja langsung menuju ke komunitas kita, tinggal gabung di sana. Nah, itu dia 6 support yang kita bantu untuk Anda. Berapa biaya investasinya? Berapa nih? Ya, wah apaan kok biaya investasi segala gitu ya? Enggak, ya teman-teman, itu kan servis. Ya ada ya biaya investasinya, 1.500.000 per bulan. Oke? Mahal? Mahal ya? Mahal dong, mahal ya? Mahal. By the way, enggak ya? Enggak ada biaya kok.
Nggak ada biaya by the way teman-teman ya. Ini free kok, free ya. Saya cuma mau sharing aja. Ini free karena saya senang belajar, by the way, saya senang belajar. Untuk sekarang sih memang free nih. Sekarang ya, sekarang ini masih free. Kedepannya saya tidak tahu, belum tahu, by the way ya. Apakah nanti akan berbayar apa enggak? Saya belum tahu. Mungkin nanti berbayar, mungkin ya. Untuk sekarang enggak. Teman-teman syaratnya yang mau gabung ya tinggal subscribe aja channel kita Kopi Trade ya. Klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan kalau kita ada notifikasi ya. Di bawah sini tinggal klik aja. Yang subscribe, tombol lonceng, klik aja. Lalu teman-teman boleh follow juga komunitas kita. Salah. Nah ini nih. Follow komunitas kita nih ya. Klik link itu tuh. Atau Anda ketik di browser http://sharemytribe.me/bgki. Nah, itu tinggal klik aja. Diketik, copy paste atau diketik ya. Klik ini ya. Bawah sini. Nah. Ya, oke. Nih. Tolong diketik di browser linknya. Ini teman-teman akan langsung diarahkan untuk tergabung dalam sebuah komunitas investasi trading. Seperti tadi saya informasikan bahwa nanti notifikasi live trading segala macam kita akan info lewat di komunitas itu ya. Dan terakhir teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan sharing saya sejauh ini sampai 1 jam lebih ya. Dan I'm so appreciate teman-teman. Pastinya teman-teman yang menyaksikan video ini sampai beres pengen belajar, pengen bisa sukses di dunia trading forex dan juga saham ataupun kripto. Dan saya benar-benar thank you banget kalau ilmu yang saya sharing ini bisa membantu teman-teman menjadi sukses di bidang ini. Kalau nggak sukses ya mohon maaf, mungkin saya belum berbakat untuk sharing. Dan harapan saya kenapa saya sharing, saya pengen bantu teman-teman supaya sukses lah di bidang ini ya, di bidang forex dan dunia bisnis online yang sifatnya seperti ini ya. Oke, itu aja untuk sharing kali ini. Terima kasih, selamat istirahat, dan Kopi Trade Channel, ngopi yuk tapi trading dulu. Bye bye semua.